Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tiba lagi di renungan malam pada malam hari ini. Dan saat ini memulai renungan kita, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kembali kami mengucap syukur atas segala berkat dan kasih sayang Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Engkau boleh tuntun dan sertai setiap kami. Dan kiranya apa yang boleh kami baca dan renungkan pada malam hari ini, itu semua dapat kami lakukan dalam setiap langkah kehidupan beriman kami. Tuhan yang baik, bersabdalah kepada kami karena kami anak-anak-Mu sudah sedia untuk mendengarkannya. Di dalam Kristus Yesus Tuhan yang adalah juru selamat kami hidup, kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab pada malam hari ini diambil dari kitab Kejadian pasalnya yang ke-32 ayat yang ke-22 yang menyatakan, pada malam itu Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan dan ke-11 anaknya, dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Sudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub sehingga sendi pangkal paha itu terpelencok ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan kau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sahutnya, Yakub. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Bertanyalah Yakub, katakanlah juga namamu. Tetapi sahutnya, katakanlah juga, mengapa engkau menanyakan namaku? Lalu diberkatinya lah Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Lalu tampaklah kepadanya matahari terbit ketika ia telah melewati Peniel, dan Yakub pincang karena pangkal pakainya. Itulah sebabnya sampai sekarang orang Israel tidak memakan dagingnya menutupi sendi pangkal paha, karena dia telah memukul sendi pangkal paha Yakub pada otot pangkal pahanya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap kita yang membaca dan juga merenungkan kebenaran firman Tuhan dan kemudian melakukannya dalam setiap langkah kehidupan beriman kita. Haleluya. Ibu bapak saudara sekalian, bagaimana ketika kita ditanya untuk melihat Allah, untuk merasakan kasih Allah dalam berbagai pergumulan, dalam berbagai penderitaan yang kita alami? Saya mau katakan bahwa itu adalah hal yang sulit. Sulit mungkin bagi setiap kita ketika kita menderita, ketika kita bergumul, bahkan ketika kita berduka, kita mampu melihat Allah hadir bersama-sama dengan kita. Banyak atau mungkin sebagian besar orang akan berkata bahwa Tuhan meninggalkan saya, Tuhan tidak bersama-sama dengan saya. Ketika pergumulan itu ada, ketika penderitaan boleh hadir bersama-sama dengan saya atau kehidupan kita sekalian, mungkin kita akan berkata bahwa Tuhan meninggalkan saya telah berbuat dosa dan Tuhan menghukum saya, atau Tuhan membiarkan saya mengalami penderitaan karena Tuhan sudah murka, atau Tuhan ingin menghukum saya. Tapi pernahkah kita melihat pergumulan sebagai bentuk Tuhan menghadirkan wajahnya bagi setiap kita? Tuhan menghadirkan wajahnya sebagai upayanya menyadarkan setiap kita bahwa di tengah penderitaan, di tengah duka, bahkan di tengah berbagai hal pahit dan menyedihkan yang kita alami, Tuhan senantiasa hadir, menggenggam tangan kita dan menguatkan kita untuk menjalani kehidupan ke depan. Inilah yang kita mau belajar bersama dari sosok Yakub. Ketika dia bergumul, ketika dia bergulat dengan seorang asing, yang kita tahu bersama di ayat yang terakhir,
Yakub bergumul dengan Tuhan. Dalam pergumulan seringkali sebagai manusia, sebagian besar orang akan melihat pergumulan itu dengan kacamata bahwa Tuhan tidak bersama-sama dengan saya, Tuhan meninggalkan saya. Tapi dari Yakub kita mau belajar bahwa dalam pergumulan sekalipun kita hendaknya melihat bahwa ada Tuhan yang bersama-sama dengan kita. Bahwa bukan karena kuat, bukan karena harta yang kita miliki, bukan karena kekuasaan yang kita miliki, maka kita dapat menang. Kita dapat melewati pergumulan, kita dapat melewati penderitaan yang ada. Tapi itu semua karena kuat dan kuasa Tuhan. Dan malam hari ini pertanyaan reflektif bagi setiap kita adalah bagaimana ketika pergumulan itu ada, kita dapat melihat dan merasakan kasih Tuhan. Bagaimana ketika kita dalam kondisi berduka, ketika kita dalam kondisi penderitaan, kita melihat wajah Allah hadir bersama-sama dengan kita. Bagaimana kita merasakan dan mengimani bahwa Tuhan senantiasa menggenggam dan merangkul setiap kita. Melalui doa, melalui keintiman dengan Tuhan, kita mampu merasakan hal tersebut. Saya pribadi ketika kekhawatiran, ketika kecemasan, dan ketika hal-hal yang menakutkan menghantui kehidupan saya, satu hal yang sudah pasti saya lakukan adalah berdoa kepada Tuhan. Saya masuk kamar dan saya menyampaikan segala keluh kesah, segala ketakutan yang saya miliki. Karena saya merasakan bahwa Tuhan bukan lagi sosok yang jauh, sosok yang tidak tergapai, atau sosok yang tidak dapat saya rengkuh. Tapi saya merasakan dan saya meyakini bahwa Tuhan yang telah menjadi manusia bagi setiap kita adalah Tuhan yang senantiasa hadir bersama-sama dengan kita, memeluk, merangkul setiap kita dalam duka, dalam pergumulan sekalipun. Dan kiranya itu semua juga lah yang dapat kita rasakan sebagai orang-orang beriman. Ketika ada pergumulan, ketika ada penderitaan datang dalam kehidupan kita, kita dapat bergumul bersama dengan Tuhan. Kita dapat melewati berbagai penderitaan tersebut dan terus berbicara dan terus berhubungan intim dengan Tuhan. Dan Ibu Bapak Saudara sekalian, hal lain yang dapat kita pelajari dari kisah Yakub yang bergumul dengan Tuhan dan melihat Tuhan ada bersama-sama dengan dia adalah hadir juga bagi orang-orang yang bergumul, menghadirkan wajah Allah. Ketika kita dalam penderitaan mencari wajah Allah, mencari kasih Allah, kiranya dalam pergumulan orang-orang di sekitar kita, kita mampu menghadirkan wajah Allah tersebut. Jadi ketika ada orang-orang yang bergumul, ketika orang-orang di sekitar kita merasakan kedukaan, ketika orang-orang di sekitar kita merasakan kedukaan, ketika orang-orang di sekitar kita menghadapi penderitaan dan pergumulan, kita mampu menghadirkan wajah Allah. Kita mampu menemani mereka, merangkul mereka, menghibur mereka, menguatkan mereka, agar mereka tidak kehilangan kasih Allah. Agar mereka dapat merasakan bahwa Allah senantiasa hadir lewat kehidupan setiap kita, lewat kehidupan orang-orang di sekitar kita. Dan kiranya itu semua dapat membuat kita juga merasakan kasih Allah lewat orang-orang di sekitar kita. Tuhan memberkati setiap kita untuk dapat melihat wajahnya dalam setiap pergumulan dan penderitaan yang kita alami. Tuhan memberkati setiap kita. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, syukur, terima kasih kami panjatkan kepadamu atas segala kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, bantu setiap kami untuk melihat wajah-Mu dalam setiap pergumulan, penderitaan, bahkan duka yang kami alami. Tuhan, terima kasih telah menemani
merangkul, memeluk, menggenggam erat tangan kami dalam melewati tahun 2020 yang penuh dengan misteri, yang penuh dengan air mata, yang penuh dengan berbagai penderitaan akibat pandemi yang tak kunjung berakhir hingga pada hari ini. Dan kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke depan hanya di dalam tangan kasih Tuhan. Kami akan mengistirahatkan tubuh kami, berkati setiap kami, apa yang boleh kami lakukan ke depan, itu semua boleh berkenan di hadirat-Mu. Bantu kami untuk melakukan firman-Mu juga Tuhan. Inilah doa, syukur, dan permohonan yang kami panjatkan kepadamu. Di dalam Kristus Yesus Tuhan yang telah menjadi manusia, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.